Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sesuai dengan pertemuan kita kemarin Pak mengenai pertemuan kita hari ini, kemarin kita sudah melakukan wawancara sedikit mengenai kegiatan kita hari ini. Kemarin kita akan membahas tentang hari ini kita akan membahas tentang wawancara mengenai bagaimana kepala sekolah yang mengambil keputusan terhadap beberapa kasus mungkin yang terjadi di sekolah, bagaimana nantinya kepala sekolah itu memutuskan kasus-kasus itu dengan nilai-nilai kebajikan daripada apa yang dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi untuk yang pertama kali terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini Pak untuk melakukan proses wawancara ini terkait hal yang tadi. Apakah Bapak sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini gitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bimbingan etika atau bujukan moral? Kalau kita lihat selama ini kan banyak kasus-kasus yang terjadi pada anak didik kita kan. Nah, kasus-kasus ini kalau kita identifikasi itu beraneka ragam gitu. Nah, kalau kita mau spesifikasi lagi ke arah mana kasus yang masuk dalam kategori dilema etika, tentu kita kembali lagi ke patokannya tata tertib sekolah kan gitu ya. Nah, ketika nanti kita melihat tata tertib sekolah, ada pelanggaran, ada kasus dari anak-anak kita lewat tata tertib itu bisa mengidentifikasi kira-kira kasus ini masuk dalam kategori apa namanya? Dialektika etika moral atau tidak. Nah, itu tergantung nanti dari aturan sekolah itu. Kita lihat di sana nanti. Ketika nanti ternyata setelah kita teliti semua aturan tata tertib sekolah ini, ternyata anak ini masuk dalam kategori kasus moral, maka nanti penelitiannya pun kita lakukan sekarang. Jadi sekali lagi standar patokan untuk menentukan kasus ini masuk dalam kategori etika, dilema etika atau tidak, itu kita kembali ke tata tertib berlaku. Jadi menurut Bapak cara kepala sekolah sendiri untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, apakah dia termasuk dalam dilema etika atau moral, itu Bapak mengidentifikasinya melalui tata tertib sekolah yang sudah dibuat gitu ya. Jadi sekolah sudah mensosialisasikan tata tertib itu, jadi ketika anak-anak atau murid-murid sudah mengetahui konsekuensi dari tata tertib itu sendiri, nanti baru sekolah akan melakukan apakah dia termasuk di etika atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, memang untuk kasus-kasus yang bersifat dilema etika ini agak sulit kita mengambil keputusannya ya. Karena itu sekali lagi untuk pengambilan keputusan ini memerlukan langkah-langkah yang cukup panjang ya. Cukup panjang langkah-langkah yang kita ambil ya, mulai dari pemanggilan siswa, melakukan konseling lewat guru BK, kemudian memberikan peringatan, kemudian melibatkan orang tua atau wali murid. Nah, jadi kalau kita lihat langkah-langkah ini cukup panjang ya, cukup panjang untuk mengambil keputusan itu. Apakah nanti siswa yang bersangkutan, siswa ini akan masih bisa dibina atau akan dikembalikan ke orang tua, itu cukup panjang proses. Jadi yang jelas untuk kasus-kasus seperti ini
kami dari kepala sekolah tidak tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan semua, baik guru, wali kelas, guru BK, bahkan orang tua. Jadi dalam mengambil keputusan, proses menjalankan keputusan itu sendiri cukup panjang tapi berurut ya, saling terkait satu sama lainnya, dari memanggil siswa, kemudian konseling dengan kesiswaan atau guru BK-nya, kemudian memberikan peringatan sekaligus melibatkan orang tua dalam kasus anaknya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam menjalankan keputusan ini tentunya Bapak melibatkan seluruh elemen sekolah, baik itu guru-guru, wali kelasnya, dan guru BK ya. Kemudian terkait mengenai kasus di mana ada dua kepentingan ini Pak, dari kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar gitu ya. Jika kasus ini mengandung kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Untuk langkah-langkah Bu ya, langkah-langkah yang kita ambil yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi di mana kasus itu terjadi. Nah, itu dulu. Kalau itu masuk dalam kategori salah dan benar, tentu akan lebih gampang kita memutuskan ya. Tetapi kadang-kadang ini kan ada dilema kan, misalnya ada kasus anak ini kan, karena kita kadang-kadang ada yang di luar sekolah itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Di satu sisi itu kan bertentangan dengan nilai-nilai agama, tata tertib sekolah maupun peraturan yang berlaku. Tetapi di satu sisi sebagai manusia kan, guru juga manusia kan, punya rasa kasihan, ada rasa kasih sayang itu tidak pernah kita bisa hilangkan di situ. Oleh karena itu ada pertentangan di situ antara nilai moral dengan kasih sayang. Ketika nanti kita mau memutuskan, yang ini harus dikeluarkan, ada di situ rasa kasih sayang. Apalagi misalnya ada kasus anak yang sudah kelas 3, yang sebentar lagi mau ujian misalnya kan. Kalau dikeluarkan sayang kan, yang ujian beberapa bulan lagi. Tetapi sekali lagi, kalau kita tetap memberikan mereka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan misalnya, secara tidak langsung kita meregalkan apa yang mereka lakukan. Di sini dilemanya seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi perlu kita mengenali nilai-nilai yang bertentangan yang terjadi pada kasus ini. Kemudian yang kedua, menentukan juga siapa yang terlibat dalam kasus itu. Siapa yang terlibat? Kalau ini melibatkan ada orang lain dalam arti kata orang luar yang dilibatkan di situ, maka itu mungkin nanti kita identifikasi lagi apakah kasus ini masuk dalam ranah hukum atau enggak. Kalau dia itu berkaitan dengan ranah hukum, tentu kita tidak bisa tolerir, kita tidak bisa mengadvokasi mereka, karena nanti itu akan ada otoritas pejabat lain di situ. Katakanlah misalnya kalau dia ada anak yang misalnya terlibat pencuri ya walaupun dia kelas 3, tidak mungkin kita akan bisa benarkan itu. Oleh karena itu sekali lagi menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus ini juga sangat menentukan apakah kasus ini masuk dalam kategori langkah-langkah yang akan kita ambil dalam kasus ini. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta tentang kasus siswa kita ini. Nah ini, karena bagaimanapun kalau nanti faktanya tidak sesuai dengan apa yang itu kan nanti masuk kategori yang bisa fitnah itu kan. Jadi harus kita juga mengumpulkan fakta-fakta yang mendukung ya bahwa anak ini memang benar berkasus seperti itu. Kemudian bisa juga kita langsung ke
pengujian benar atau salah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau pengujian benar atau salah, apakah kasus ini masuk ranah moral atau hukum? Kalau sudah masuk ranah hukum, ya itu masuk kategori benar atau salah. Kan? Tidak bisa kita berbuat dari pihak sekolah, nggak bisa kita akan berbuat banyak ya, mengadvokasi ya, nggak bisa gitu. Karena itu masuk ke ranah otoritas pejabat ya. Jadi dari dua kepentingan yang sama benar mungkin menurut Bapak tadi yang disampaikan, yang mengandung nilai kebajikan, mengenali dulu ya nilai yang bertentangan tersebut, apakah dia masuk dalam kasus moral atau etika ya. Kemudian kasus-kasus yang mengenai kasus yang bertentangan tadi kadang yang menjadi kendala gitu ya dari sekolah sendiri adalah karena jika anak melakukan pelanggaran gitu ya di luar untuk memutuskan sesuatu itu terkendala kasih sayang, rasa kasihan mungkin ya, melihat kondisi anak jika dilakukan tindakan tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga yang Bapak sampaikan adalah melihat siapa yang terlibat dalam kasus ini. Jika melibatkan orang lain dari anak tersebut, artinya ada yang diajak gitu ya, dan termasuk daripada kasus moral. Jadi ada pejabat yang memang berhak untuk melakukan tindakan itu ya. Jadi ada otoritas pejabat lain yang lebih berwenang untuk menyelesaikan itu ya, kita tidak bisa ikutan. Kemudian mencari fakta apakah benar atau tidak dari kasus yang dilakukan anak tersebut ya, supaya segera dilakukan penanganan secepatnya. Jadi seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi? Langkah-langkah, kalau langkah-langkah hampir sama seperti tadi itu, yang kita melakukan mengenali dulu ya, kemudian menentukan siapa yang terlibat dan seterusnya sampai akhirnya nanti kita mengambil keputusan. Tentu sekali lagi langkah-langkah ini tidak serta-merta begitu kita tahu ini kasusnya langsung diputuskan. Jadi ada langkah-langkah yang kita ambil juga untuk menentukan apakah ini benar atau salah ya, apakah ini sifatnya moral atau tidak, seperti itu ya. Ini yang kita ambil untuk itu. Dan memang untuk tindakan terakhir memutuskan itu sedapat mungkin kita usahakan agar tidak merugikan siswa ya, agar tidak merugikan siswa. Karena bagaimanapun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika nanti ada anak yang sudah kelas 3 dia berkasus ya, kan kasihan itu pasti ada rasa kasihan untuk memutuskan itu apakah anak ini dipecat atau enggak ya, itu yang berat. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang selama ini Bapak lakukan seperti yang disampaikan tadi dalam memutuskan suatu mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus tersebut, kemudian mencari fakta-fakta, kemudian melihat siapa yang terlibat, kemudian adalah melihat apakah kasus ini benar atau salah, termasuk etika moral atau ya termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Kemudian tentunya sekolah sangat berhati-hati gitu ya dalam mengambil keputusan ini supaya tidak tidak merugikan siswa sendiri gitu ya, sampai mungkin nanti memutuskan untuk dipecat atau tidak itu sangat-sangat membutuhkan pertimbangan yang matang gitu ya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang menurut Bapak sangat efektif gitu dalam memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan etika? Iya, kalau kita lihat dari pengalaman selama ini ya, untuk memutuskan kasus-kasus seperti ini ya, maka tidak bisa kita seperti yang saya katakan, tidak bisa saya sendiri atau dengan waka-waka. Jadi melibatkan semua pihak, mulai dari guru-guru yang setiap hari ya
bertatap muka dengan mereka, dengan anak-anak, kemudian ada wali kelas, guru BK, ya, itu kita libatkan semua, ya, untuk mengambil keputusan pada kasus problematika. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Jadi semua pihak kita libatkan untuk mengambil keputusan bersama. Jadi yang selama ini Bapak jalankan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus problematika ini adalah lebih kepada berkolaborasi jadinya Pak ya, dengan seluruh elemen seperti wali kelas memang memegang peran penting ketika di dalam kelas, karena wali kelas kan lebih banyak tahu tentang anak-anak ya. Kemudian guru BK sendiri atau kesiswaan yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh anak-anak. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling berat adalah ketika ada siswa yang memiliki kasus seperti tadi, kemudian orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya. Ini yang paling berat ya, kita tangani. Karena bagaimana anak-anak kita kan hanya sekian jam di sekolah kan, selebihnya mereka di rumah, dan tanggung jawab di rumah itu merupakan tanggung jawab orang tua. Dan kebanyakan kalau kita lihat ya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu umumnya merupakan kasus-kasus yang terbawa ketika mereka bergaul di lingkungan keluarganya. Nah, itu yang seringkali terbawa ke sekolah, sehingga kalaupun kita di sekolah dalam tanda kutip waktu yang hanya sekian jam itu sudah maksimal melakukan pembinaan, tetapi ketika di rumah tidak dibina dengan baik, tidak diperhatikan orang tua, itu kalau boleh saya bilang sia-sia ya, salah juga ya, tapi kecil kemungkinan anak ini untuk bisa mengikuti ya, apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah itu. Jadi sekali lagi yang paling menjadi kendala ketika kita mengatasi kasus ini adalah kurangnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka. Jadi kurang perhatian orang tua. Yang kedua, kalau kita lihat pada kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita, sebagian besar anak-anak yang terkena kasus ini adalah anak-anak yang masuk kategori umum. Kita lihat kalau dia tidak punya bapak, tidak punya meninggal atau tidak, itu kasus-kasus seperti itu, sehingga mereka itu tinggal sama nenek, kadang-kadang sama kakek, bahkan ada yang tinggal sendiri di rumah tanpa ada bimbingan dari keluarga. Dia hanya dikasih biaya hidup, makan, minum, selebihnya dilepas. Nah, sehingga ini kasusnya yang anak-anak yang seperti ini yang banyak kasus. Jadi yang selama ini menjadi tatanan berat dari sekolah sendiri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah karena kurangnya peran daripada orang tua sendiri dalam itu terlibat gitu ya, membimbing, mungkin mendidik anak-anaknya dalam pengawasan, terutama ya orang tua dalam memberikan pengawasan terhadap pergaulan anaknya di luar gitu ya. Kemudian bagaimana orang tua memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak-anaknya. Kemudian karena seperti yang disampaikan Bapak tadi, kasus di luar itu atau pergaulannya di luar itu terbawa ke sekolah ya, melibatkan sekolah apalagi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah karena kebanyakan daripada anak-anak yang memiliki kasus ini berasal dari keluarga yang broken home, mungkin tidak ada bapak, tidak ada ibu, atau mungkin dia pisah dari orang tuanya gitu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal, mungkin waktu gitu ya, jadwal tertentu dalam sebuah dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau waktu untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk kasus-kasus seperti ini, hampir semua kasus ya, kita memang nggak pernah punya jadwal yang tertentu kan. Jadi begitu kita tahu ada kasus, langsung kita tangani. Jadi ada kasus langsung kita tangani, karena bagaimanapun apalagi kasus-kasus yang agak berat sifatnya, nggak mungkin lah kita akan biarkan mereka berlarut-larut, nanti akan bertambah besar nanti kasusnya kan. Jadi langsung begitu ada kasus yang kita ketahui langsung kita tangani, ya, kita coba untuk menyelesaikannya, sekali lagi lewat prosedur yang kita tentukan. Jadi ada prosedur, jadi tidak ada jadwal khusus ya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya seperti tadi ya. Jadi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah atau yang terjadi pada anak-anak, tidak ada waktu tersendiri ya, tidak ada jadwal yang spesifik dari itu untuk menyelesaikannya. Jadi begitu ada kasus, sekolah langsung menyelesaikan, mengambil tindakan seperti tindakan-tindakan efektif tadi yang sudah dijalankan ya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ke Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau ditanya apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah untuk menyelesaikan kasus itu, tentu ada. Ya. Salah satu yang paling berperan di sini itu pertama guru ya, guru, kemudian wali kelas, guru juga BK, dan juga yang tidak kalah penting perannya adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasan di sini sangat besar perannya untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini, karena bagaimanapun ya, karena kasus anak ini kan berhubungan dengan masyarakat, dan yang bisa berhubungan dengan masyarakat secara langsung kan pengurus yayasan yang merupakan panutan dari masyarakat. Jadi ketika nanti pengurus yayasan turun, jadi lebih cepat kita bisa menyelesaikan kasus-kasus anak. Yang kedua, yang faktor yang bisa mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah adalah sosial media. Sosial media. Salah satu contoh kayak kasus ada anak yang ada teridentifikasi suka keluar malam misalnya ya. Nah, kalau kita langsung tanya anak, tentu mereka tidak akan pernah mengakui. Tetapi ketika nanti dilacak nama Facebook misalnya kan, kadang-kadang dari situ kita bisa mendapatkan beritanya. Jadi sekali lagi, memang di satu sisi efektif untuk bisa mengidentifikasi walaupun memang di satu sisi dampaknya ada negatifnya, tapi sisi positifnya seperti itu. Jadi sosmed juga sangat membantu untuk menentukan menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus anak. Berarti yang seperti kasus yang tadi itu masuk ke kasus moral Pak ya? Kasus moral. Kalau yang berkaitan dengan kasus etika, mungkin Bapak lebih berkolaborasi dengan guru, wali kelas, kesiswaan, dan mungkin nanti berlanjut ke yayasan ya. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Untuk kasus yang dari pengalaman menangani kasus anak, memang pengalaman kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini yang paling berat. Karena bagaimanapun untuk memutuskan ini di satu sisi kadang-kadang ya terkesan melanggar aturan, ya melanggar aturan. Tapi di satu sisi juga akan ketika kita nanti memutuskan untuk mengeluarkan katakanlah si anak ini, perasaan kasihan itu ya, kemanusiaan itu yang itu juga sangat mempengaruhi itu. Nah,
Jadi sekali lagi untuk kasus-kasus yang seperti ini memang agak berat ya untuk memutuskannya. Lain dengan kasus-kasus lain. Karena misalnya ada anak kelahi, tinggal kita lihat di tata tertib. Kalau tata tertib kelahi ini sanksinya ini gampang, tinggal kita putuskan aja kan. Kita panggil, putuskan. Tapi kalau kasus-kasus seperti ini perlu banyak pertimbangan yang matang, yang berkaitan dengan moralnya. Jadi segala sisi kita pertimbangkan untuk sebelum memutuskan ini, terutama yang kaitannya dengan kepentingan anak, kepentingan pendidikan mereka. Katakanlah seperti contoh, misalnya yang lagi kelas 3 lagi sekian bulan mau ujian, tiba-tiba terkena kasus ini. Nah, dilemanya di situ, kita mau keluarkan sayangkan mau dia, enggak kita keluarkan juga nanti kita takut merembet ke yang lain. Nah, jadi memang di situ beratnya di situ. Dan itu terjadi di siswa kita. Ada kasus di siswa kita yang sedang kita tangani. Mudah-mudahan kasus ini tidak berkelanjutan sampai kita melakukan keputusan untuk mengeluarkan seperti itu. Mungkin garis besarnya sedikit Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika anak-anak itu? Pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu dari pengambilan keputusan itu? Oh iya, baik. Dari kasus moral ini, memang pertama dibutuhkan kesabaran yang luar biasa ya. Kesabaran yang luar biasa untuk menangani kasus ini agar kita tidak terjebak nanti untuk memberikan keputusan yang merugikan ya, baik merugikan sekolah maupun merugikan anak-anak. Jadi kesabaran itu dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kolaborasi semua elemen sekolah itu sangat-sangat dibutuhkan untuk memutuskan. Nah, yang ketiga itu yang menentukan. Yang ketiga adalah peran orang tua. Peran orang tua sangat juga menentukan untuk kita bisa mengambil keputusan. Karena nanti kalau orang tua tidak peduli, maka sekali lagi tentu sekolah akan memutuskan ya agar sebisa mungkin tidak sampai merugikan sekolah. Walaupun memang satu sisi rasa kasihan itu luar biasa ya, tapi sekali lagi kepentingan sekolah itu nggak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu sekali lagi kerjasama orang tua itu sangat penting. Jadi pelajaran yang bisa Bapak petik dari beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan mengenai dilema etika yang sudah Bapak sampaikan tadi adalah tentu memiliki dibutuhkan kesabaran yang besar, yang tinggi, kebijaksanaan yang harus bijaksana dalam memutuskan segala bentuk kasus gitu ya, supaya tidak terjebak atau tidak merugikan anak dan tidak merugikan sekolah sendiri gitu Pak ya. Kemudian kolaborasi atau kerjasama yang sangat besar di antara seluruh elemen sekolah, guru, wali kelas, kepala sekolah maupun dalam hal ini yayasan terutama ya. Kemudian yang ketiga adalah peran dari para orang tua sendiri supaya ikut terlibat dalam pengawasan, mungkin memberikan arahan bimbingan untuk anaknya di rumah supaya kolaborasi dengan orang tua ini sejalan gitu Pak ya, supaya sekolah tidak memberikan keputusan yang sepihak jadinya ya, artinya tetap melihat kepentingan sekolah itu dan kepentingan anak-anak. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kurangannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah.
Baik. Sebaiknya dengan kondisi bagaimanapun ya. Iya, betul. Ya, terkait pertemuan kita yang kemarin, untuk membahas pertemuan hari ini tentang bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan mengenai kasus-kasus di sekolah dengan nilai-nilai kebajikan gitu Ibu. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Kepala dengan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Apakah Ibu Kepala siap untuk diwawancarai? Siap. Kita mulai Bu Kepala ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat datang Ibu. Saya ucapkan pertama-tama di kantornya MI Darun Najah Duman. Oke, terkait dengan apa tadi dilema etika ya, bagaimana identifikasinya. Saya sih real saja, langsung aja melihat dari masalah yang sedang ada pada saat itu. Jadi anak-anak itu ketika bermasalah kita panggil, lalu kita tanya apa masalah. Kalau memang masih bisa diselesaikan oleh wali kelasnya, kami serahkan sepenuhnya kepada wali kelas. Tapi kalau udah wali kelas sudah menyerahkan ke kepalanya, misalnya ke MI, ke kantornya, berarti memang itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi bagaimanapun juga, seandainya walaupun ditangani oleh wali kelasnya, saya juga tidak menutup kemungkinan bisa langsung turun ke ke kelasnya, menyaksikan sendiri apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi untuk melihat atau mengidentifikasi, Ya. mengenali gitu ya, untuk mengenali kasus ini masuk etika atau mungkin di lebih spesifik paling tidak kalau untuk mengenali spesifik gitu, apakah kasus ini masuk etika atau rujukan moral, itu bagaimana Bu? Selain dengan melihat sendiri kasus ini apa gitu ya? Ya. Jadi kebetulan barusan ini ada beberapa anak yang dilaporkan oleh wali kelasnya bolos pada jam-jam tertentu, guru mapel begitu. Saya panggil anaknya, kebetulan bolosnya kemarin, saya langsung minta sama wali kelasnya hadirkan dia ke ruangan gitu. Jadi barusan saya tanya dia, kenapa sampai bolos? Nah, jadi dengan berbagai macam alasan, ada yang karena tidak berseragam, kemudian ada yang juga karena mungkin ada beberapa kalimat ibu guru mapelnya yang membuat dia sedikit tersinggung begitu. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi, ternyata lebih dari satu begitu. Jadi bukan hanya satu alasannya. Jadi keempat ini mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda bahkan. Satu mungkin dia bu gurunya bilang begini Bu. Satu lagi karena saya tidak berseragam. Nah, akhirnya sudah dikasih tahu sama bu gurunya kalau hari Jumat itu pakai pakaian intak. Tapi dia bilang saya tidak punya pakaian intak karena udah kekecilan, tidak mungkin dipakai. Nah, jadi hal-hal seperti itu saya langsung kasih solusi begitu. Jadi mungkin ke depannya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi kasus seperti itu. Jadi dengan menerima laporan gitu ya, dengan menerima laporan dari guru, kemudian mungkin seperti yang disampaikan kepada tadi langsung ditanya alasan kenapa mungkin anak itu dipanggil atau alasan kenapa anak itu bermasalah gitu ya. Kemudian yang keempatnya tadi kami sampaikan bahwa apakah ada kalimat guru yang membuat anak itu tersinggung gitu ya. Seperti itu. Menanya langsung ke gurunya ya. Yang kedua, Kepala, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana menyikapi mengambil kebijakan dulu sama-sama benar dari sini maksudnya bagaimana? Mungkin dari sisi sekolah benar, tetapi dari sisi anak juga merasa benar gitu. Nah, jadi ada dua kepentingan gitu yang bersinggungan gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang terkait dengan masalah yang Ibu tanyakan itu, bagaimanapun juga kami sebagai kepala sekolah itu tetap berkolaborasi sama guru-guru yang ada di sini, dan itu bukan hanya dengan wali kelasnya, dengan guru-guru yang lain juga. Karena di sini tidak menutup kemungkinan ada guru-guru mapel juga yang masuk di kelas itu. Salah satu contohnya, misal ada seseorang wali murid yang menanyakan kenapa anaknya ditegur seperti ini di depan, begitu.
Nah, saya tanya dia, kebetulan disampaikan kepada saya, Bu, ada wali murid yang agak merasa keberatan begitu anaknya ditegur langsung di depan kelas, bukan di depan kelas, bahkan di lapangan ketika ada pembiasaan pagi dan iklan pagi. Jadi maunya mereka itu ditegur pada saatnya sendiri. Nah, jadi saya kasih solusi, mungkin bukan seperti itu, nanti dapat disampaikan kepada wali kelasnya, wali muridnya. Kalau aturan disiplin itu sebenarnya bukan untuk anak yang bermasalah itu saja. Disampaikan semua di depan kelas biar jadi contoh anak-anak yang lain tidak mengerjakan pelanggaran seperti itu. Contohnya dia tidak lengkap seragamnya, atau mungkin dia terlambat yang terlambat datang gitu kan, karena kami jam 7 sudah mulai beraktivitas kan, jam 7 sampai jam 7.15 bahkan kami sudah selesai aktivitas ikrar pagi, kasih istirahat 15 menit untuk sarapannya, baru setelah itu setengah 8 kita mulai mengajar. Nah jadi seperti itu, jadi kadang-kadang bu gurunya, iya, kolaborasi kita sama bu gurunya, silakan sampaikan. Andai nanti masalah itu akan tetap dipermasalahkan sama wali muridnya, mungkin kami akan dulu bersama gitu. Mungkin kami akan bersurat kepada wali muridnya untuk sama-sama kita bahas. Ini loh maksudnya Bapak dan Ibu bahwa anak ini dikasih tahu begitu. Tapi kadang-kadang orang tua sih sedikit agak agak berlebihan ketika anaknya iya seperti itu. Memang beda-beda orang beda cara ininya. Jadi ketika ada orang tua yang merasa benar, mungkin melihat dari penjelasan anaknya benar, kemudian menyalahkan tindakan guru, sampai di mana guru juga merasa benar karena seperti yang Bu Kepala sampaikan tadi, menegur anak di depan orang banyak atau di depan teman-temannya sebagai pembelajaran untuk teman-temannya yang lain supaya tidak melakukan hal yang sama ya Bu Kepala ya. Terus kemudian Bu Kepala menyampaikan ya, jika ada orang tua yang seperti itu ya dipanggil, kemudian bersurat dan dipanggil di sekolah untuk bicara baik-baik untuk bermusyawarah itu. Kemudian selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur berarti yang seperti hal yang tadi gitu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ini seperti itu tadi ya. Jadi pertama kita bicara dulu sama wali kelasnya, karena masing-masing wali kelas beda-beda masalah anak didiknya. Bicara dulu sama wali kelasnya, kemudian kami juga berbicara juga di ruang guru. Kira-kira meminta pendapat kepada ruang guru, karena semakin banyak teman kita berpikir akan semakin kompleks begitu cara untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi seperti itu Bu, kita identifikasi dulu masalahnya. Seandainya masalahnya begini, bagaimana kira-kira penanganannya? Bahkan seperti kemarin ada rame-rame masalah pengambilan rambutan ya. Jadi setiap hari itu ada laporan bahwa anak MI mengambil rambutan ini kompleks yang di kompleks yayasan. Jadi itu sebenarnya tiap hari kami ingatkan, yang namanya anak Bu, nggak cukup sekali itu saja, jadi harus berkali-kali. Jadi bagaimana bahkan guru olahraga yang tidak bertugas pada jam itu berkeliling begitu razia pada saat jam istirahat anak-anak. Biar kenapa? Biar dia tidak lagi mengambil. Sampai segitunya loh Bu, kita itu menjaga begitu agar anak-anak ini tetap disiplin dalam berakhlak. Jadi yang selama ini ibu kepala lakukan untuk menyelesaikan masalah di sekolah, yang pertama tadi disampaikan bahwa Ibu Kepala mengidentifikasi masalah ininya, kemudian menegur atau mengingatkan anak-anak berkali-kali dengan tujuan kan, karena seperti yang Bu Kepala sampaikan bahwa anak-anak MI ya tidak bisa ditegur sekali, tidak bisa diingatkan sekali, harus berkali-kali. Kemudian kontrol guru yang intensif yang harus tetap gitu ya, dari pengontrolan guru kepada anak-anak supaya tidak bebas gitu ya berkali-kali melakukan kesalahan yang sama. Kemudian bagus sekali tadi Bu Kepala sampaikan juga bicara kepada wali kelasnya dan bahkan meminta pendapat dari wali kelas yang lain atau guru-guru yang lain, mungkin ada pendapat atau masukan yang baik dari guru yang lain. Kemudian selanjutnya Bu Kepala, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dinilai etika?
yang efektif sekali adalah langsung turun tangan, ya gitu ya. Langsung turun tangan ketika kita menemukan masalahnya. Seperti contohnya ketika dia sedang tidak bisa diingatkan, itu viral. Apa sih namanya? Lato-lato ya? Nah, itu kemarin viral sekali. Jadi kita tidak mendengar apapun ketika sudah jam istirahat, bahkan di dalam pembelajaran itu semuanya membunyikan lato-lato. Jadi langsung bertindak begitu. Amankan lato-latonya. Besoknya setelah lato-lato diamankan, ternyata masih ada yang membawa, ambil dia. Nah, jadi ketika dia sudah tidak bisa diamankan pada saat itu, kemudian masih ada lagi, kami mengambilnya. Kemudian memberikannya ketika dia pulang. Dan kita ingatkan, seandainya besok membawa lagi, maka ini tidak akan diambil lagi. Jadi kita ambil sekali begitu, tidak dikembalikan lagi. Seperti itu. Dan yang kedua mungkin seperti tadi, ketika kita menemukan anak-anak yang misalnya rambutnya panjang, rambutnya panjang melewati batas telinga untuk yang anak yang laki. Itu kita langsung sidak begitu, kita panggil dia ke depan di pembiasaan pagi. Kami biasanya melaksanakan disiplin itu di pembiasaan pagi biar anak-anak yang lain memang itu sangat efektif sekali. Jadi anak-anak yang lain tahu, oh ini ternyata salah. Berarti ini ketika kita melakukan ini, oh ini loh dampaknya. Nah, kami inginkan seperti itu. Nggak perlu jadinya kami masing-masing datangi maunya seperti itu. Tapi pada kenyataannya, walaupun sudah dikasih tahu secara klasikal, secara ini, ada juga anak-anak yang memang mau pendekatan gitu. Jadi kami juga di samping secara klasikal, kami juga mengadakan pendekatan. Jadi kami panggil dia, usap kepalanya, didekati gitu secara hubungan antara ibu dan anak begitu. Lebih banyak ke situ. Apalagi ini kan anak-anak kami masih kecil-kecil ya. Jadi butuh perhatian lebih. Jadi kami panggil, ini kenapa rambutnya? Jadi kalau memang sampai besok, untuk besok kita potong, kita kasih waktu 2-3 hari. Karena kami juga punya eksekutor di sini. Jadi kita cukurnya langsung gitu ya. Kami langsung cukur langsung. Jadi kalau sudah 3 hari tidak diindahkan apa yang kami minta, akhirnya terpaksa turun tangan eksekutornya untuk mencukurnya. Jadi sengaja kami pendekkan sebelah begitu biar nanti di rumah diperbaiki. Jadi hal-hal yang biasanya yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika, terutama yang sekolah sendiri mendisiplinkan disiplin pagi itu ya. Karena disiplin pagi itu karena guru-guru bertatap muka langsung dengan seluruh anak-anak tanpa kesana kemari untuk mengontrol ya. Tadi spesifik Ibu Kepala sudah menyampaikan kasus-kasus lato gitu ya. Kemudian kalau dia berambut panjang belum dicukur, langsung ditegur pada saat itu, atau mungkin yang seperti Ibu Kepala sampaikan tadi langsung dicukur gratis gitu ya. Cukur langsung oleh gurunya sendiri, turun tangan gitu ya. Kemudian bagus sekali juga tadi pendekatan, karena anak ini kan memang butuh kasih sayang, apalagi kalau di rumah belum ada yang memberikan itu ya, sekolah siang memberikan kasih sayang itu kepalanya. Nah, kemudian ya seperti yang tadi bersama-sama kalau sikap tadi ya, bersama-sama di disiplin pagi itu ya. Kemudian lanjut kepala, hal-hal apa yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Betul. Jadi yang paling menjadi tantangan kami pada saat ini adalah ketika yang kami disiplinkan itu di sini ternyata itu tidak berimbas atau tidak sejalan dengan pemikiran wali muridnya. Ya. Contoh misalnya seperti tadi, ketika anaknya kita disiplinkan di depan semua siswa, ada orang tua yang tidak setuju anaknya dikasih tahu secara di depan umum begitu, maunya di ini. Jadi memang sih belum ada permasalahan bahwa orang tuanya, kami tunggu loh situ. Seandainya orang tuanya tetap merasa keberatan, mungkin itu kami merasa perlu berkewajiban untuk memanggil orang tuanya. Kemudian tantangan yang kedua, di sini adalah banyaknya anak-anak yang rata-rata bukan broken home sih, kurang perhatian karena tidak lengkapnya orang tua. Jadi kadang memang salah satunya broken home, kemudian yang kedua ditinggal dia merantau oleh salah satu orang tuanya, bahkan kedua-duanya, sehingga anak ini dititipkan
kan di kakek atau neneknya yang notabene yang sudah renta. Jadi jangan kalian memperhatikan bagaimana pakaian anak ini gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak ini juga sampai di sini ya pakaiannya sudah enggak begitu, ini enggak bersih begitu. Bahkan ada kelas 1 yang dimandikan di sini sama guru. Jadi dimandikan langsung di sini. Kemudian dia tidak bisa, mohon maaf, kalau ke belakang itu dia tidak bisa izin. Bahkan dia di tempat itu, subhanallah, saya sangat berterima kasih kepada wali kelas 1 dan wali kelas 2 yang masih sangat ini sama siswa begitu ya. Dia dibersihkan langsung, bahkan diganti pakaiannya di sini karena memang ada beberapa pakaian yang tidak terpakai yang diwariskan sama kakak-kakak kelasnya dulu. Jadi itu kami pakai. Jadi luar biasa memang tantangan kami di sini tuh seperti itu gitu ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Ibu Kepala dalam pengambilan keputusan mengenai kasus di DMA 3 adalah karena tidak sejalannya dengan pemikiran wali murid ya. Mungkin di sini berarti wali murid sendiri tidak memberi dukungan sepenuhnya kepada guru-guru. Mungkin saya tambahkan sedikit dengan tentang yang tidak sejalannya apa yang kami harapkan di sekolah sampai dijang oleh wali murid itu adalah tentang program madrasah, yaitu kami ini karena itu juga wali murid di sini adalah tentang hafalannya. Jadi banyak di antara beberapa sih, bukan banyak, wali murid ini merasa bahwa yang kami programkan ini berat untuk anak-anak gitu ya. Jadi hafalannya memang untuk yang kelas 1, 2, dan 3 itu hafalan juz 30. Bahkan kami berkomitmen untuk melatih anak-anak ini 2 ayat 1 hari gitu. Jadi mereka itu merasa berat sekali. Bahkan buku kontrol yang kami serahkan itu kadang-kadang tidak diisi, tidak tidak diperiksa. Padahal itu maunya kami sudah melaksanakan kewajiban kami di madrasah, memberikan itu hafalannya, kemudian nanti kami minta dikontrol semua, begitu tanda tangan. Tapi ternyata banyak dari orang tua yang tidak mengindahkan itu. Padahal secara kenyataannya realnya anak-anak itu tidak bermasalah kok. Jadi apa yang mereka takutkan sama orang tua itu sebenarnya mungkin kalau bahasa anak sekarang agak lebay gitu ya, terlalu berlebihan gitu. Anak ini mampu, cuma mereka itu takut. Tapi ini sangat berat sekali, ini panjang sekali surah ini. Anak-anaknya siapa? Mampu begitu, bahkan kelas berapa kemarin itu saya tanya ini tuh sudah naziah surat 3 surah yang panjang-panjang. Yang kemarin yang semester 1. Subhanallah, apa yang ditakutkan oleh orang tua itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Cuma mereka ada yang takut sendiri begitu ketika mengajar, mungkin faktor juga orang tuanya kurang begitu bisa menyimaknya, mungkin itu makanya dia ada serangnya berat ya. Jadi yang saya sambung lagi seperti yang Kepala sampaikan tadi, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah seperti yang disampaikan bahwa tidak adanya dukungan dari orang tua sendiri selaku wali murid yang bisa mendampingi anaknya di rumah kalau terkait dengan terkait dengan program-program sekolah yang dijalankan seperti disampaikan tadi adalah program tahfiz yang kepada orang tua murid merasa berat jika anak-anaknya menghafal, padahal anak-anak ini sudah seperti yang sampaikan faktanya ya, merasa senang gitu ya, bahkan sudah sampai beberapa surah sudah dihafalkan ya. Beratnya di orang tua, enaknya di anak ternyata tidak sejalan. Jadi tidak ada dukungan dari wali murid sendiri ya. Kemudian seperti yang tadi banyaknya kurangnya perhatian dari orang tua di rumah, karena anak ini kan latar belakang tangnya keluarga ya. Jadi karena kurangnya perhatian dari rumah, dari orang tua sendiri, sehingga sekolah bersedia sepenuhnya memberikan kasih sayang itu di sekolah ya. Insya Allah. Lanjut Kepala, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal atau waktu ya tertentu khusus gitu ya, ada waktu khusus nggak dalam sebuah penyelesaian kasus di Dematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau waktu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang biasanya Ibu jalankan?
Jadi kalau untuk jadwal mungkin kami tidak ada jadwal. Jadi begitu ada masalah langsung kami selesaikan. Jika pun tidak bisa selesai hari itu, maka kami akan menyelesaikannya di hari selanjutnya. Begitu. Jadi seperti itu tadi. Kita identifikasi dulu masalahnya, ini apa masalahnya, apakah perlu disampaikan ke orang tua, baru setelah itu kami ini. Jadi untuk jadwal tidak ada jadwal. Jadi begitu ada masalah, kami turun tangan begitu. Berarti ya seperti yang Kepala sampaikan bahwa tidak ada jadwal khusus tidak ada jadwal untuk menyelesaikan masalah ini, apakah harus diselesaikan besok atau kapan ya? Tidak. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi padahal seperti yang disampaikan tadi, kalaupun belum bisa diselesaikan pada hari itu, mungkin dicari solusinya untuk mencari pendapat dari yang lainnya, dari orang tua sendiri, mungkin dengan pemanggilan untuk diselesaikan dengan bermusyawarah ke depannya ya. Kemudian yang berikutnya Kepala, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus di ini? Iya, baik. Jadi kalau dalam seseorang ini bukan bahkan tokoh mungkin tokoh ya. Jadi kalau selama ini yang kami hadapi itu kadang-kadang kami berkolaborasi kadang sama guru PAUD karena memang ini usia anak ini kan masih ke setelah dari PAUD kan ke FI begitu. Jadi kadang-kadang kami minta pendapat, kebetulan kepala PAUD dia ada wali murid di sini begitu. Jadi kadang-kadang kami kolaborasi juga bagaimana sih cara menangani anak seperti ini. Bagaimanapun juga anak PAUD itu ya kadang-kadang yang sudah ditransfer ke sini begitu. Jadi mungkin secara ininya mereka paham begitu. Oh memang anak ini bermasalah dari sini. Memang ada beberapa anak yang membutuhkan perhatian khusus, bahkan dia masih diterapi sampai saat ini. Jadi itu kadang-kadang kami kolaborasi bagaimana anak ini kan seperti mungkin pernah lihat begitu, ada 2 orang anak yang di kelas 1 yang bermasalah begitu, yang menurut kami belum bisa kami ini tangani secara baik, tapi tetap kami usahakan begitu. Dan alhamdulillah sudah lumayan ada perbaikannya walaupun tidak secara signifikan, karena memang anak ini pada dasarnya ada semacam penyakit yang membutuhkan terapi, bahkan sampai sekarang dia masih diterapi. Jadi kalau dia memang bukan autis tapi semacam otaknya memang itu, karena dia pernah kejam, dia masih kecil sehingga dilarikan gitu. Jadi sampai sekarang itu dia masih terapi, masih kejiwaan. Tapi kalau dia diminumkan obatnya malam hari, anaknya masih bereaksi, dia pagi hari dia tidak akan pernah fokus, bahkan dia masih kayak orang istilahnya masih dengan dalam pengaruh obat begitu. Kadang dia melihat kita, cuman kayaknya dia tidak fokus. Jadi anak ini kadang-kadang dia sudah keluar seenaknya begitu. Jadi, dalam hal ini tidak bisa dipaksakan. Dia diam di sini, tidak bisa kita satukan pelayanan kita untuk anak yang lain sama yang anak yang bermasalah ini. Dan orang tuanya juga selalu mendampingi, tapi ya seperti itu. Kami tetap gandeng orang tuanya untuk tetap berada di kelas, tetap berada di dekat anaknya ketika kami sedang menemukan. Soalnya dia sudah tantrum-tantrumnya begitu lama, dia mau ini. Ayo ibu, bagaimana caranya seperti ini? Jadi ada memang ada 2 orang di kelas 1 yang di kelas 1, dua-duanya kelas 1 A dan B. Jadi tokoh atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Kepala dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus problematika, tadi kolaborasi dengan guru PAUD sebelumnya, karena anak yang sering bermasalah ini adalah salah satu. Kemudian untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan anak-anak yang memang agak susah ditangani karena masih anak-anak ini yang usia dini gitu ya. Jadi berkolaborasi dengan guru PAUD untuk meminta masukan ataupun saran. Kemudian bagus sekali tadi meminta orang tua untuk mendampingi anaknya jika masih bisa untuk mendampingi ya. Mungkin spesifik Kepala kalau di ini antara komunitas sekolahnya yang biasa sering di ini teman-teman atau rekan-rekan yang mempermudah di Kepala dalam keputusan. Kesiswaan. Ya, jadi penugasannya dulu yang turun tangan, kolaborasi wali kelas, begitu, kemudian langsung ke saya sebagai kamarnya.
berarti berkoordinasi dengan kesiswaan ini antara wali kelas dengan kesiswaannya ya. Jika masih agak susah diselesaikan antara kesiswaan dan wali kelas baru itu kepala sekolah itu ya. Hebat kalau harusnya karena memang harus begitu ya. Dan dari tangan sendiri begitu. Ini yang terakhir Bu, kalau dalam semua hal yang tadi sudah disampaikan, apa pembelajaran yang dapat Ibu kepala petik dari pengambilan keputusan di rumah etika? Dari pengalamannya, jadi saya berkesimpulan bahwa ternyata anak-anak ini dari masuk ke MI ini dari latar belakang yang berbeda begitu. Jadi ketika ada masalah, maka otomatis mau tidak mau kita harus menanyakan atau tahu latar belakang dari keluarga. Ya kenapa anak ini seperti ini? Jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata anak ini keluarganya seperti ini, jadi akan semakin mudah kita menangani. Lebih ke ini sih, kita tahu dulu latar belakang hidupnya anak ini bagaimana seperti itu. Jadi pembelajaran yang dipetik dari pengambilan keputusan yang terkait dengan etika adalah karena harus tahu ya sekolah mengetahui dulu latar belakang anak ini, latar belakang keluarganya itu bagaimana ya. Jika sudah mengetahui latar belakang anak, jadi sekolah ada sudah mengetahui mudah ketika di anak ini melanggar disiplin begitu, mudah kita menangani bagaimana menyelesaikan kasus ini. Baiklah Bu Kepala, itu saja yang mungkin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon sekali dimaafkan. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, luar biasa. Mudah-mudahan sekolah dan Pak Kepala bisa menjalankan tugas yang baik dan bisa menyelesaikan dengan kasus-kasusnya dengan baik ya. Tentunya yang berpihak kepada anak dan tidak merugikan sekolah dan seluruh anak-anaknya. Maaf jika masih ada salah kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.